Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 23 yang beranggotakan saya, Pangestu Trirahayu, dengan NIM D 600 200 119. Saya Vanessa Junanda Paslah dengan NIM D 600 200 118. Saya Fajar Cahaya Maulana, NIM D 600 200 120. Saya Sasinta Danis dengan NIM D 600 200 121. Kami akan presentasikan materi dalam praktikum fisika dasar 1, yaitu tentang pengukuran. Saya akan menjelaskan mengenai pengukuran. Definisi pengukuran merupakan suatu cara untuk mendapatkan nilai atau data dalam sebuah pengamatan. Mengukur berarti membandingkan suatu nilai yang terukur dengan alat yang telah distandarisasi. Alat yang telah distandarisasi memiliki syarat sebagai berikut. Seperti satuan selalu tetap, artinya tidak mengalami perubahan karena pengaruh apapun, misalnya suhu, tekanan, atau kelembapan. Kemudian bersifat internasional, artinya dapat dipakai di seluruh negara. Kemudian mudah ditiru bagi setiap orang yang menggunakannya. Dalam pengukuran terdapat banyak besaran yang akan diukur, seperti mengetahui panjang suatu benda, luas ruangan, massa benda, waktu, volume air, dan lain sebagainya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran-besaran yang ada dalam fisika dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Selain itu juga terdapat besaran vektor dan besaran skalar. Next. Saya akan menjelaskan mengenai besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu. Satuan standar besaran sedapat mungkin didefinisikan dalam dalam besaran-besaran yang tidak berubah. 1 meter standar didefinisikan sebagai panjang. Satuan standar massa adalah kilogram. Satuan standar waktu adalah second atau detik. Satuan standar arus listrik adalah ampere. Satuan standar suhu adalah Kelvin. Satuan standar jumlah zat adalah mol. Dan satuan standar intensitas cahaya adalah kandela. Selanjutnya yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan atau didefinisikan dari besaran pokok. Adapun contoh-contoh dari besaran turunan yaitu luas, volume, percepatan, gaya, tekanan, massa jenis, dan usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pangestu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai besaran vektor dan besaran skalar. Untuk besaran vektor sendiri, itu adalah besaran yang nilainya ditentukan dari besaran dan arah dalam ruang. Artinya, besaran ini mempunyai arah. Besaran vektor digambarkan dengan garis lurus beranak panah. Contoh dari besaran yang memiliki arah yaitu kecepatan, perpindahan, percepatan, dan lain sebagainya. Untuk besaran skalar, yaitu besaran yang hanya ditentukan dari nilai besarannya saja. Contoh dari besaran skalar itu sendiri adalah semua dari besaran pokok. Next. Lalu saya akan menjelaskan tentang fungsi pengukuran. Pengukuran memiliki beberapa fungsi, yaitu salah satunya untuk pembanding. Untuk membandingkan satuan dan besaran. Contohnya ada
nilai 20 cm, itu besarannya berarti 20 dan satuannya adalah cm. Lalu untuk mengetahui ukuran suatu objek yang akan diteliti. Di teknik industri sendiri, pengukuran juga berguna untuk menentukan suatu dimensi atau ukuran dalam pembuatan gambar teknik. Misalnya saat kita menggunakan SolidWorks untuk mendesain sebuah produk, kita akan menggunakan ukuran yaitu Smart Dimension untuk membuat dimensinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Adapun alat-alat ukur pada saat pengukuran. Yang pertama yaitu jangka sorong. Jangka sorong memiliki angka ketelitian atau skala terkecilnya adalah 0,1 mm. Fungsi dari jangka sorong yaitu 1. Rahang tetap dan rahang geser atas untuk mengukur diameter benda yang sangat kecil. Yang kedua, tangkai ukur di bagian bawah untuk mengukur kedalaman. Yang ketiga, untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Pada jangka sorong juga terdapat skala nonius dan skala utama. Skala utama memberikan nilai pengukuran dalam bentuk cm. Skala nonius memberikan pengukuran fraksi dalam bentuk satuan mm. Skala utama ditunjukkan oleh garis yang panjang dan skala nonius garis yang pendek. Kemudian MISTAR. MISTAR memiliki angka ketelitian atau skala terkecilnya hanya 1 mm. Fungsi dari MISTAR yaitu digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar dan juga berdimensi kecil, misalnya gambar atau ubin. Yang ketiga, micrometer skrup. Micrometer skrup memiliki angka ketelitian mencapai 0,01 mm. Fungsi dari micrometer skrup adalah untuk mengukur ketebalan, panjang, dan mengukur diameter suatu benda yang bentuknya sangat kecil, semisal mengukur diameter kabel, kawat, lebar kertas, dan benda kecil lainnya yang tidak bisa diukur oleh alat lain. Pada micrometer skrup juga terdapat skala utama dan skala nonius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu neraca Ohaus, gelas ukur, dan juga massa jenis. Neraca Ohaus adalah alat ukur massa benda dengan ketelitian 0,01 gram. Prinsip kerja neraca ini adalah sekedar membanding massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan. Anak timbangan neraca Ohaus berada pada neraca itu sendiri. Kemampuan pengukuran neraca ini dapat diubah dengan menggeser posisi anak timbangan sepanjang lengan. Anak timbangan dapat digeser menjauh atau mendekati poros neraca. Massa benda dapat diketahui dari penjumlahan masing-masing posisi anak timbangan sepanjang lengan setelah neraca dalam keadaan seimbang. Next. Untuk gelas ukur digunakan untuk mengukur volume suatu zat cair. Berbentuk seperti tabung dan memiliki ukuran volume yang berbeda. Next. Untuk massa jenis adalah sifat dari suatu bahan. Massa jenis didefinisikan sebagai massa fluida per satuan volume. Massa jenis biasanya digunakan untuk mengkarakteristikkan massa dari sebuah fluida. Cara mengukur massa jenis pada umumnya dengan menimbang berat zat cair tersebut dan membaginya dengan volume zat cair yang terukur. Pengukuran massa jenis zat cair berdasarkan kecepatan ultrasonik. Rumus dari massa jenis adalah Rho sama dengan M per V, dengan Rho yaitu massa jenis, M massa benda, dan volume yaitu volume benda. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Fajar. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Pengukuran merupakan suatu kegiatan atau suatu cara untuk mendapatkan nilai atau data dalam sebuah pengamatan. Dalam melakukan proses pengukuran, membutuhkan pengetahuan terhadap analisis, identifikasi pengolahan, dan pengaturan. Pada saat pengukuran,
Alat-alat yang digunakan yaitu jangka sorong, mistar, mikrometer sekrup, neraca, dan gelas ukur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.